Kenapa Allah pasang tetapi itu? Supaya kita rendah hati. Orang yang menyadari ini akan rendah hati. Kalau yang tidak menyadari, protes, berontak, marah-marah, maki-maki Tuhan, kasih salah pendeta, kasih salah suami, kasih salah istri, kasih salah rekan kerja, kasih salah keadaan, mengutuk diri sendiri, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang paham kehendak Allah, dia tidak akan melakukan itu. Malam ini kalau saudara belum paham, Tuhan mau buat Anda paham. Kalau itu terjadi, Allah mau kita semua rendah hati, berhenti sombong. Nah, kembali ke Naaman, saudara-saudara, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1, dia great man karena Tuhan yang beri keberhasilan. Terlepas dia sadar atau tidak. Tapi karena ini konteksnya dia memang orang belum kenal Allah. Saya seberangkan kepada orang-orang yang kenal Allah. Maka tentu cara pandang kita, respon kita, pemahaman kita harus beda dengan dia. Kalau dia tidak mengerti, kita harus mengerti, tahu diri dan rendah hati. Amin. Nah, untuk membuat kita semakin rendah hati, mari kita lihat bagian terakhir dari ayat 1 ini. Dikatakan dia hebat, dia luar biasa. Melalui dia ada sejumlah kemenangan bagi Aram. Tapi bagian akhirnya itu menyedihkan sekali. Tetapi orang itu, Naaman, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Anda tahu orang kusta menderita double porsi, baik fisik maupun psikis. Secara fisik itu mengerikan tuh. Kusta itu dia makan ruas demi ruas. Dia kalau kena di sini dia mulai satu ruas ini bisa putus. Kusta orang bisa sakit sampai mungkin 8-9 tahun. Dalam tingkat kusta yang paling parah, orang bisa kehilangan kaki atau tangan karena dia putus-putus. Belum lagi suaranya berubah, matanya terbelalak. Ya, belum lagi ada aturan rambutnya harus compang-camping, pakaian compang-camping. Mereka tinggal di sekitar lembah Kidron. Mereka diasingkan. Mereka tidak diterima oleh masyarakat, oleh rohaniwan, bahkan keluarga atau istri atau suami sekalipun. Maka sejumlah teolog mengatakan karena sakit kusta ini, tentara yang pangkat paling rendah pun tidak mau ada di posisi Naaman. Tetapi dia kusta. Seorang teolog bernama Adam Clark. Clark mengatakan begini ketika meresponi ayat ini. Clark bilang, dalam providensia Allah, Allah sering mencampur adukan keunggulan-keunggulan besar pada seseorang dengan cacat-cacat besar. Entah kenapa. Pokoknya dalam keunggulan seseorang yang terkenal di dunia ini, baik dalam kitab suci maupun sejarah modern, orang-orang yang punya keunggulan besar, lihatlah sejarah hidup mereka akan ada cacat-cacat besar. Dan Adam Clark mengatakan itu memang rencana, itu disengaja oleh Allah. Memang hidup kita ini akan lebih enak kalau cacat-cacat itu dibuang. Saya tidak tahu tetapi yang ada pada kita itu tetapi yang bagaimana. Kalau Naaman great tetapi kusta. Saya tidak tahu Anda punya tetapi apa. Makanya ada cewek tuh yang cantik luar biasa, tetapi bodohnya minta ampun. Itu ada. Makanya ada cowok yang sudah incar dia nih, salam dia mau ketemu. Dia pasang foto di Facebook atau di story-nya dia tuh itu tidak pernah edit, asli. Dan memang dia asli cantik. Dia campuran antara semen dan kerikil gitu. Pokoknya dia cantik sekali. Oh, laki-laki semua cek siapa tuh, ya kan? Sampai ada yang berhasil ketemu, pas diajak ngobrol, darah Yesus berkuasa. Oonnya 1000 kali lipat. Makan di restoran Paris Ingus besar sekali bunyinya. Bersinnya tidak cantik. Orang cewek cantik, itu dia bukan cantik. Kok ini cantik-cantik tapi kok pas bersin kayak ada naga 1 ekor keluar dari mulut. Bau naga. Iya kan?
Tapi memang mesti begitu, jangan disuruh cantik lalu hebat. Cantik-cantik mah bodoh gitu loh. Adalah yang cantik tapi pintar. Cantik pintar tapi miskin. Ada. Itu Tuhan izinkan tuh. Cantik pintar tapi miskin. Ada lagi. Cantik pintar kaya tapi kafirnya minta ampun. Kurang ajar, dia paling anti gereja-gereja. Nah, ini yang mau, dan dia juga pasti orang model dia saja. Kalau laki-laki yang waras mau cinta Tuhan, lu cantik mah lu kalau model begini nih. Dia yakin 2 tahun setengah dia tadi kuburkan secara COVID. Iya kan? Cantik iya, pintar iya, kaya iya. Tapi ajak ke gereja tidak mau. Main dugem terus. Beta goyang kaku-kaku, dia yang mati pun. Enak lagi kan saya biasa goyang. Dia biasa goyang asam, tapi kalau dance dia kurang. Dia kan pengusaha biji asam ya. Kok begitu? Iya kan? Jadi ada cacat-cacat besar di balik keunggulan besar yang Tuhan berikan kepada seseorang. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan ini kepada saya dan saudara sekalian yang ada di sini, bahwa itu memang Tuhan rencanakan. Tapi kenapa Allah memberikan itu? Sehebat-hebatnya Musa, pasti ada kurangnya. Itu yang membuat Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Sehebat-hebatnya Daud, tapi ada cacatnya Daud. Anda lihat kurang sukses apa Daud. Melalui Daud Tuhan kasih kemenangan. Israel raya dipimpin oleh Daud. Dan masa Daud itu jaya luar biasa. Tapi anak perempuannya diperkosa oleh anak laki-lakinya. Anda bayangkan. Amnon perkosa Tamar. Itu anak Daud, sama-sama anak kandung tuh. Absalom kudeta Daud. Dan mengerikan. Ada tetapi itu. Saya tidak tahu tetapi apa yang Bapak Ibu jemaat saudara-saudara punya. Tapi kalau kita bertanya, kenapa tetapi itu ada? Yang pertama, supaya kita rendah hati. Makanya sebelum masuk poin ini saya bilang, supaya kita semakin rendah hati, kita bedah teks itu. Kenapa Allah pasang tetapi itu? Supaya kita rendah hati. Orang yang menyadari ini akan rendah hati. Kalau yang tidak menyadari, protes, berontak, marah-marah, maki-maki Tuhan, kasih salah pendeta, kasih salah suami, kasih salah istri, kasih salah rekan kerja, kasih salah keadaan, mengutuk diri sendiri, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang paham kehendak Allah, dia tidak akan melakukan itu. Malam ini kalau saudara belum paham, Tuhan mau buat Anda paham. Kalau itu terjadi, Allah mau kita semua rendah hati, berhenti sombong. Sombong itu, seorang bernama Thomas Aquino mengatakan, itu ibu dari segala dosa. Kelihatannya dosa pertama yang terjadi di dunia ini, sombong. Dosa pertama yang pernah dilakukan oleh ciptaan kepada sang pencipta, sombong. Sebelum manusia sombong, setan sudah sombong dahulu. Setan itu dulu malaikat. Malaikat yang berdosa kemudian jadi setan. Makanya dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dia bilang begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, dosa mereka apa? 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ia tidak menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ini jangan diartikan iblis menghukum orang gara-gara orang sombong. Dijelaskan di sini, iblis itu dihukum penyebabnya sombong. Sombong itu manifestasinya apa? Ingat ya, setan itu mantan malaikat. Tuhan tidak pernah cipta setan. Tuhan cipta itu malaikat. Tapi kenapa ada setan? Itulah malaikat-malaikat suci yang tidak taat. Karena manifestasi sombong itu biasanya tidak mau diatur. Itu manifestasi sombong. Yudas ayat 6. Yudas cuma 1 pasal, kalau baca langsung baca ayatnya. Yudas 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka,
tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Tanda orang sombong itu apa? Tidak mau diatur. Di dunia ini di mana tidak ada aturan? Di jalanan ada aturan lalu lintas. Di rumah ada aturan di rumah. Di gereja ada aturan. Di negara ini ada aturan. Mau kemana-mana ada aturan. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, kita tinggal lihat aturan-aturan itu dari Tuhan atau bukan. Kalau dari Tuhan, Tuhan sedang berikan itu untuk melatih kita teratur. Orang sombong tidak mau diatur. Sombong itu bukan dosa orang cantik, orang tampan, orang kaya, orang sukses. Dosa itu, ya sombong itu bisa orang miskin yang tidak mau diatur. Itu sombong, miskin tapi sombong. Disuruh jangan mabok, dia mabok. Dia tidak mau diatur. Ada banyak aturan di Alkitab kan. Ya kita sudah sering bicara itu. Dan saya harap dalam perenungan pribadi Bapak Ibu jemaat sekalian. Lihat kalau aturan-aturannya seputaran rumah tangga, seputaran masa muda, seputaran cari jodoh. Itu kan ada semua tuh. Tidak boleh beda agama ya. Pacaran harus kudus, jangan hubungan seks di luar nikah. Itu Anda pemberontak. Kalau Anda melakukan itu dan tidak bertobat, Anda datang gereja, Anda tidak cari kebenaran itu, Anda cari pembenaran. Hubungan orang tua, anak, pendeta, jemaat itu bagaimana? Itu semua ada di Alkitab. Orang sombong tidak mau diatur. Nah, untuk buat orang bisa diatur bukan hanya firman, tapi Allah memberi cacat-cacat besar. Saudara lihat bagaimana Paulus. Paulus itu luar biasa, bertobatnya unik, Yesus datang langsung. Sudah begitu lagi apa yang terjadi? Paulus pernah diangkat ke sorga, saudara-saudara. Dan dalam peristiwa Paulus diangkat ke sorga ini, supaya pengalaman rohani yang luar biasa ini tidak membuat Paulus sombong, Tuhan kasih duri dalam daging. Perhatikan, 2 Korintus 12 mulai ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Iya, ini Paulus sendiri, tapi karena kerendahan hatinya dia bicara seolah-olah ada orang lain. Ini Paulus sendiri, diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Menjadi pertanyaan, apakah sorga itu ada tidak 3 tingkat? Ini pandangan orang Yahudi. Tingkat pertama itu atmosfer, ya, di mana burung-burung di udara, ya, pesawat juga bisa terbang di situ. Tapi tingkat kedua itu yang tembus atmosfer, itu hanya bisa pesawat luar angkasa saja. Tapi tingkat ketiga itu tempat di mana Allah tinggal. Nah, Paulus diangkat itu di tempat di mana Allah tinggal. Jadi kalau bagi orang Yahudi ada 3 tingkat, itu urusan orang Yahudi. Tapi waktu diseberangkan kepada kita, kita tidak pakai tingkat-tingkat itu. Kita ngomong sorga, langsung tempat tinggal Allah. Ya, karena dia bahasa Ibraninya, dia pakai kata yang sama antara langit dan sorga, ya, samayim. Ya, Ouranos, bahasa Yunaninya. Itu mengarah ke sana. Tetapi yang Paulus ini, dia naik ke sorga. Disebut dengan Firdaus. Baca terus 3 dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, jadi Firdaus itu kata Yunaninya paradeisos, menurunkan kata Inggris paradise, itu sorga. Penjahat yang bertobat di sebelah Yesus itu dijanjikan tempat yang sama. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu sorga. Paulus ini diangkat ke sorga. Tapi supaya Paulus jangan sombong, kita lihat ayat 7 dan seterusnya. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Paulus supaya jangan meninggikan diri. Ini bukan pergi khotbah di Amerika atau di mana, ini di sorga. Kita baru pi Fatum Nasi, kita foto sampai di story itu berapa minggu. Fatum Nasi guys, bayangkan saja, keren sih.
Artinya kita senang kan kalau ke tempat baru, apalagi sudah bisa ke Labuan Bajo, apalagi sudah bisa ke Singapura, apalagi kalau kita bisa ada di ujung Menara Eiffel, tahu siapa yang taruh saudara di situ, sampai tidak bisa turun lagi. Oh itu gila tuh. Ini orang ke sorga. Orang ke luar angkasa pun belum sama dengan dia. Ini sorga, luar angkasa tuh baru. Kalau pandangan Yahudi bertingkat 2 tuh. Ini tembus sampai rumah Bapa. Paulus sudah pergi, sebelum masuk sorga sudah icip-icip. Hanya bilang pas pulang Paulus, Tuhan bilang Paulus jangan cerita macam-macam, tak usah. Itu sebagai data dasar untuk membandingkan kesaksian-kesaksian orang yang bilang di sorga. Wih itu belokan. Saya tidak percaya sorga itu sengaja tidak dibuka semua. Jadi kalau ada orang yang hari ini bersaksi sorga lebih lengkap dari kesaksian Yohanes dan Paulus, perlu dicurigai. Sorga itu memang masih disembunyikan. Yang dikasih tahu di Alkitab itu sedikit sekali. Kenapa perlu disembunyikan? Sederhananya, sorga harus jadi kejutan dong. Amin. Masa baru kita, waduh ini yang percaya Yesus, ibadah, melayani, orang cuci maki kata, tapi kata tetap setia dan mengampuni. Ini nih, sorga. Kalau orang cerita sorga suka cerita soal, lu naik hotel bahagia Pertamina, situ di sebelah Polresta situ di depan ada seibabi. Saya pikir sorga sudah tidak asik lagi, soal kefa gitu loh. Saya yakin sorga tidak begitu. Sorga itu terlalu dahsyat, luar biasa. Dan kita akan ke sana, di sini ini sementara. Ada yang mau tinggal di sini terus. Kita mau berangkat di sana, saudara mau di sini terus. Anda hidup duniawi, kurang ajar, setan, buntiana, harus bertobat. Amin. Karena kita warga kerajaan surga, bukan anak setan yang mau masuk neraka. Jadi Tuhan izinkan itu supaya Paulus merendahkan diri. 2 kali di ayat 7 ini dia bilang supaya aku jangan meninggikan diri. Di awal dan di akhir. 2 kali Paulus ngomong. Itu benar-benar tujuan duri dalam daging. Ini duri dalam daging apa? Saya sudah pernah jelaskan ya. Yang paling mendekati itu memang Paulus ini sakit loh. Galatia 4 ayat 13 coba saya tunjukkan ayatnya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi kata siapa kalau sudah jadi penginjil bertobat hidup baru tidak bisa sakit? Saya bingung pendeta-pendeta sekarang lebih tekankan yang jasmani. Ini Paulus kurang beriman. Pengalaman kurang istimewa, naik ke sorga, ketemu Yesus langsung. Penginjilan bekerja untuk Tuhan, ada bawa penyakit tertentu. Dan saya meyakini itu duri dalam daging yang dimaksudkan. Dia punya sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa. Sakit yang sangat menjijikan. Hanya saja dia datang kepada gereja yang sangat tahu firman Allah, hormat hamba Allah. Sehingga sekalipun sakitnya sangat menjijikan, sangat hina. Tapi mereka sambut dia seperti sambut malaikat. Bahkan seperti sambut Yesus. 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Iya. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Saudara lihat itu. Jadi sakitnya ini kelihatan bisa dilihat. Makanya Paulus bilang tubuhku yang sakit itu sangat menjijikan. Saya lihat ya ini di kemungkinan besar sakit mata. Matanya tuh bernanah. Waktu dia dapat lihat Tuhan Yesus itu kan dia buta 3 hari kan. Ananias datang doa sembuh. Tapi kelihatannya seiring waktu berjalan atas seizin Tuhan masih ada efek. Dari lihat cahaya itu cahaya lebih terang dari matahari masalahnya. Dan cahaya itu dari diri Yesus. Tapi ingat bukan Tuhan jengkel dia loh. Tujuannya supaya Paulus jangan sombong. Kadang-kadang untuk memelihara kita dari kesombongan, Allah kasih sakit yang besar, cacat yang besar, tetapi yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Saya perlu ngomong ini supaya jangan ada di antara kita yang cengeng dan marah-marah sama Tuhan. Kita dididik untuk bersyukur segala hal. Amin, kekasih Allah. Sebab kita tahu Tuhan bukan rancang hanya mujur, kadang-kadang hal-hal yang menurut kita malang. Saya sudah munculkan ayat itu berkali-kali. Kemungkinan sakit mata. Makanya ayat 15 dia bilang begini.
Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Saudara lihat ya, kan saudara dan saya bilang, kita sudah melayani, nah tolong kok hidup aman-aman. Tidak bisa begitu, nanti kita sombong. Saya diberkati Tuhan dalam pelayanan saya. Anak saya nomor 3 belum bisa ngomong sampai sekarang. Saya tidak marah Tuhan. Saya dan istri saya didik. Istri saya sempat tidak terima. Tapi beliau sendiri bersaksi, untung punya suami yang kuat. Karena saya bukan kuat, Tuhan kasih kuat saya. Saya didik beliau, doa, perkatakan, Nopkirs bukan produk gagal. Nopkirs anak terbaik. Sempat sih bergejolak di hati dan pikiran saya. Anak ini kan namanya unik. Nopkirs itu ada artinya. Manusia nyatakan otoritas, power, quality Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa menyatakan power, quality Raja Surgawi, tapi umur 7 tahun belum bisa ngomong. Saudara pikir saya sedih? Saudara pikir saya kendor? Tidak. Pada waktu saya kendor, Tuhan perhadapkan saya dengan teks-teks ini. Disitulah saya bercermin dan saya mengerti kehendak Allah. Saya tidak membutuhkan yang spektakuler seperti bisikan khusus. Bagiku apa yang tertulis lebih dari cukup. Imanku bertumbuh di situ. Saya tidak tahu tetapi Anda berapa banyak. Itu salah satu tetapi. Belum lagi tetapi-tetapi yang lain. Tapi semua tetapi-tetapi itu Allah izinkan ada sebagai terendah hati. Dan yang kedua, tetapi itu mayoritas penafsir di pulpit komentari mereka bilang begini. Sebenarnya salah satu tujuan lain dari tetapi itu seperti yang terjadi pada Naaman. Sebagaimana kustanya mengantar dia ketemu Elisa sekaligus ketemu Tuhan, alami mujizat sekaligus keselamatan jiwa. Maka ingat, tetapi yang ada dalam diri kita selain membuat kita tidak sombong, itu harus membuat kita dekat kepada Tuhan. Amin. Raja Daud dalam segala kemegahannya, saya percaya ketika dia lihat musuh-musuhnya, dia melihat tetapinya itu. Raja Daud berkata, bilang apa? Hanya dekat Allah aku tenang. Saudara mau cari siapa? Tidak ada. Hanya Yesus. Ada problem lain yang sebenarnya dihadapi oleh Naaman. Bukan hanya masalah sakitnya. Pendeta Budi Asale bilang problem lain itu dia tidak kenal Allah yang benar. Alami mujizat tapi tidak alami Yesus, tetap masuk neraka. Tapi kita alami semua. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat suka-suka Tuhan, tapi kepastian keselamatan menjadi bagian kita. Minggu depan perjamuan kudus saya bahas lebih dalam. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri jemaat terkasih. Bawa tetapimu kepada Allah. Dia mau tolong kelemahanmu. Tetapimu harus engkau bawa. Tidak menutup kemungkinan engkau mengalami seperti apa yang Naaman alami. Tetapinya membuat dia rendah hati. Tetapinya membuat dia jumpa Elisa, jumpa Allah. Mujizat terjadi, pertobatan terjadi. Allah sedang izinkan sejumlah tetapi dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya.